Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Mudah-mudahan juga beberapa waktu ke depan kita sudah bisa belajar bersama di dalam kelas ya dengan sistem tatap muka. Baiklah, hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester 2. Ya, seperti semester yang lalu, Ibu mohon Ananda semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya. Dan tugas yang Ibu berikan silahkan dikerjakan sehingga untuk penilaian Ananda semua nanti tidak ada kendalanya. Baik, hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang bangun datar. Anak-anak Ibu pasti sudah pernah belajar bangun datar di kelas 3 kan Nak ya? Sudah ya. Bangun datar, apa aja bangun datar? Coba lihat di sini, misalnya ada bangun datar yang namanya persegi panjang, kemudian ada segitiga, ada trapesium, dan ada yang lainnya, ada lingkaran, kemudian ada juga yang namanya elips ya, ada juga yang namanya belah ketupat, jajar genjang, dan masih banyak yang lain. Nah, pada bangun datar kali ini kita mempelajari tentang segi banyak. Ya, ini segi banyak. Coba perhatikan. Yang dimaksud dengan segi banyak itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis. Bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis, atau ruas garis itu sering disebut juga dengan sisi ya. Sekali lagi, segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis. Yang namanya ruas garis itu adalah garis lurus ya. Nah, garis lengkung itu bukanlah ruas garis. Nah, coba di sini ada Ibu berikan beberapa gambar bangun datar. Nah, dari pengertian bangun datar yang tadi, kita akan melihat ya, kita akan menentukan bangun-bangun datar ini apakah dia segi banyak atau bukan segi banyak. Coba yang pertama, ini adalah gambar persegi panjang ya. Kita lihat persegi panjang ini dibatasi oleh ruas-ruas garis atau disebut dengan sisi. Nah, ruas garis yang membatasi persegi panjang ini ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Dia dibatasi oleh ruas garis. Nah, inilah contoh dari segi banyak. Nah, kemudian perhatikan gambar kedua, Nak. Ini namanya apa? Ya betul, ini namanya segitiga. Nah, segitiga ini dibatasi oleh berapa ruas garis? Iya, 3. 1, 2, 3. Nah, dia dibatasi oleh ruas garis. Kemudian ini ada trapesium. Ada trapesium. Dia juga dibatasi oleh ruas garis. Ada berapa ruas garis yang membatasinya? 1, 2, 3, 4. Baik, kita lanjutkan. Gambar yang keempat. Nah, di sini coba kita lihat Nak ya. Tadi Ibu sampaikan ruas garis itu adalah garis lurus. Ya, berupa garis lurus. Nah, kalau ini kita menemui garis lengkung. Ya, ini ada garis lurus, kemudian ini ada garis lurus, dan ini adalah garis lengkung.
Ya, sementara tadi pengertian dari segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis. Ya, ruas garis berupa garis lurus. Nah, sehingga gambar ini bukanlah segi banyak ya. Kenapa bukan segi banyak? Karena yang membatasinya adalah garis lengkung. Ya, karena salah satu pembatas dari bangun datar ini adalah garis lengkung, sehingga ini bukanlah segi banyak. Nah, kemudian kita pindah ke nomor 5 ya, gambar nomor 5. Nah, bangun datar ini dibatasi oleh ruas-ruas garis juga. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Tapi tetap dia dibatasi oleh ruas garis. Jadi, ini juga termasuk segi banyak. Ya, segi banyak. Nah, kemudian gambar ke-6. Ayo, apakah ini segi banyak? Iya betul, ini bukan segi banyak. Kenapa bukan segi banyak, Nak? Karena daerahnya dibatasi oleh garis lengkung, ya. Atau pembatas dari bangun datar ini salah satunya adalah garis lengkung. Jadi ini bukanlah segi banyak. Berikutnya kita pindah lagi. Apakah ini segi banyak? Karena coba kita lihat di sini ada garis lengkung, ada garis lengkung, ada garis lengkung, ada garis lengkung, sehingga ini bukanlah segi banyak. Dan gambar yang terakhir, coba lihat Nak. Nah, ini bangun datar juga dan dibatasi oleh garis-garis lurus ya, dibatasi oleh ruas-ruas garis. Tapi coba lihat, ini ada daerah yang tidak dibatasi oleh ruas garis. Dia dalam keadaan terbuka, tidak ada pembatasnya, sehingga ini juga bukan segi banyak. Ya, jadi bisa kita simpulkan segi banyak itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis lurus, ya. Ruas garis lurus dibatasi oleh ruas garis lurus. Yang ini tadi pembatasnya garis lengkung, sehingga dia bukan segi banyak. Ini juga sama, dibatasi oleh garis lengkung, sehingga dia bukan segi banyak. Begitu juga dengan gambar yang ke-7. Dan gambar yang ke-8, ada daerah yang tidak dibatasi oleh ruas garis, sehingga dia juga bukan merupakan segi banyak. Bisa dipahami Nak ya? Ya, insya Allah bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan segi banyak beraturan. Nah, jadi segi banyak itu terbagi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan. Ya, apa itu segi banyak beraturan, Bu? Nah, segi banyak beraturan itu ada dua syaratnya. Ya, yang pertama, banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Ya, banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Kemudian syarat yang kedua, semua sisinya sama panjang, ya. Jadi sisi yang membatasinya tadi itu semuanya harus sama panjang dan semua sudutnya harus sama besar. Ya, itulah yang disebut dengan segi banyak beraturan. Sekali lagi, Ibu sampaikan, syarat sebuah segi banyak itu disebut dengan segi banyak beraturan apabila banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Ya, yang kedua, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya harus sama besar. Nih contohnya. Berikan contohnya. Contoh yang pertama,
coba kita lihat segi banyak di samping ini, ya ini ya yang Ibu tunjukkan. Nah, coba kita hitung. Sisinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata banyak sisinya adalah 4 dan banyak sudutnya adalah 4. Itu tadi syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat syarat yang kedua. Semua sisinya sama panjang. Kita lihat, perhatikan Nak gambar ini. Ya, ternyata semua sisi yang membatasi bangun datar ini sama panjang. Nah, kemudian sudutnya juga sama besar. Nih, sudutnya juga sama besar. Karena syaratnya itu dipenuhi, maka ini adalah termasuk segi banyak beraturan. Ya, segi banyak beraturan. Kita pindah ke contoh nomor 2. Nah, di sini ayo hitung Nak, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisinya ada 6. Kemudian sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyak sisi dan sudutnya sama. Ya, sisinya ada 6 dan sudutnya ada 6. Nah, kemudian syarat yang kedua, apakah semua sisinya sama panjang? Ya, semua sisinya sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Semua sudutnya ternyata sama besar. Sudutnya sama besar, sehingga ini juga contoh dari segi banyak beraturan. Ya. Coba diingat kembali, banyak sisinya harus sama dengan banyak sudutnya. Kemudian semua sudutnya harus sama panjang, semua sisinya harus sama panjang, semua sudutnya harus sama besar. Coba perhatikan contoh nomor 3, Nak. Apakah ini segi banyak beraturan? Yo, apakah ini segi banyak beraturan? Iya, betul. Ini adalah segi banyak beraturan. Kenapa? Karena banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Sisinya ada 3, sudutnya ada 3. Kemudian coba lihat, sisinya semua sama panjang dan sudutnya semuanya sama besar. Berarti ini adalah segi banyak beraturan. Paham ya Nak ya? Mudah-mudahan Anda semuanya bisa paham. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Nah,
untuk lebih mudah memahaminya, nah berarti kalau segi banyaknya itu tidak mempunyai sudut dan sisi sama panjang, berarti itu segi banyak tidak beraturan. Ya, kebalikan dari yang tadi ya. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besar. Coba lihat, nah ini kan sisinya tidak sama panjang ya. Nah, kalau sisinya tidak sama panjang, pasti sudutnya juga tidak sama besar. Ini adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, ini ada sisi yang panjang, kemudian ada sisi yang pendek. Nah, karena sisinya tidak sama panjang, pasti sudutnya juga tidak sama besar. Nah, ini juga dinamakan dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, yang ketiga nih bagaimana kira-kira? Apakah bangun datar di samping ini segi banyak beraturan? Tidak, Bu. Kenapa? Karena panjang semua sisinya tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, begitu juga dengan sudutnya. Ada sudutnya besar, ada sudutnya kecil. Sehingga gambar ketiga ini bukanlah segi banyak yang beraturan. Namun dia adalah segi banyak tidak beraturan. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa paham ya nak ya. Berarti ada 3 pelajaran kita hari ini, yaitu segi banyak. Syarat dari segi banyak tadi adalah bangun datar harus dibatasi oleh sisi ya atau ruas garis lurus. Nah, kemudian semuanya harus dibatasi ya, tidak ada daerah yang tidak ada pembatasnya ya, semua daerahnya harus ada pembatasnya, yaitu berupa garis lurus. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan. Nah, setelah selesai mengikuti video ini, mudah-mudahan Anda semuanya bisa menyelesaikan soal latihan yang Ibu berikan nanti. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.